Indonesian Championship Sorabika Piala Jenderal Sudirman telah usai diselenggarakan pada malam hari ini. Mitra Kukar akhirnya menjadi juara Piala Jenderal Sudirman 2015. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Putra Adito di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Putra, bagaimana jalannya pertandingan? Putra? Ya, Yasmin, baru saja sekitar 30 menit yang lalu pertandingan partai final antara Semen Padang melawan Mitra Kukar dalam turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015 baru saja usai. Jalannya pertandingan sendiri meski sempat unggul di babak pertama dengan skor 1-0 atas kemenangan dari Semen Padang. Akhirnya di babak kedua Mitra Kukar berhasil membalikan keadaan. Hal ini dikarenakan saat memasuki babak kedua, salah satu pemain dari Semen Padang yaitu Yuh Yunko terkena kartu merah. Dengan hal ini, para pemain Semen Padang akhirnya harus bermain dengan 10 pemain. Dengan memanfaatkan lawan yang bermain dengan 10 pemain, Mitra Kukar berhasil tampil secara agresif. Dan akhirnya Mitra Kukar yang dibawa asuhan pelatih Jafri Sastra berhasil membobol gawang dari Semen Padang pada menit 73 dan 90 melalui gol Michael Orah dan Yogi Rahadian. Skor 2-1 pun akhirnya menjadi skor terakhir atas partai final Piala Jenderal Sudirman kali ini. Atas kemenangannya kali ini, Mitra Kukar akhirnya berhasil menjadi juara, dan ini merupakan juara pertama kalinya Mitra Kukar setelah mengikuti berbagai turnamen sejak berdirinya Mitra Kukar. Mitra Kukar sendiri pun berhasil mendapatkan atau berhak mendapatkan hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Yasmin. Baik, terima kasih Putra Adito melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sepak bola Piala Jenderal Sudirman 2015 antara Semen Padang FC dan Mitra Kukar FC diwarnai insiden. Seorang penerjun payung tersangkut di atap Stadion Gelora Bung Karno. Penerjun payung ini tergelantung sekitar 10 menit. Untuk meringankan beban, sang penerjun melepaskan parasutnya. TNI yang tengah berjaga di Stadion GBK langsung berupaya menyelamatkan sang penerjun dengan menariknya ke atas atap stadion. Tidak lama setelah penerjun dapat diselamatkan, Presiden Joko Widodo memasuki stadion untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak final antara Semen Padang dan Mitra Kukar. Persiapan jelang laga final Piala Sudirman di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami sudah bergabung, ada rekan kami di sana, Livia Ramadanti. Livia, seperti apa suasana di sana? Apakah pendukung masing-masing klub ini sudah mulai ramai berdatangan ke GBK? Ya, Zakia, laga final Piala Sudirman hanya tinggal menghitung jam saja, dan sejak pukul 2 siang hari tadi, kepadatan dari supporter baik dari Mitra Kukar dan juga dari kesebelasan Semen Padang telah mulai memadati kawasan Gelora Bung Karno. Meskipun kick-off baru akan diselenggarakan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sebelum menyaksikan jalannya pertandingan, penonton juga akan dihibur dari penampilan dua band papan atas Indonesia, yaitu Noah dan juga Slang. Area stadion sendiri sudah dibuka untuk penonton sejak pukul 4 sore. Jadi penonton bisa memasuki area stadion sejak pukul 4 sore tadi. Dan pengamanan di kawasan GBK pada pertandingan final kali ini terbilang cukup ketat, Zakia. Terlihat sejak di pintu masuk stadion GBK, penonton diperiksa satu persatu termasuk barang-barang bawaan mereka. Aparat gabungan yang diterjunkan pun mencapai 11.000 personil. Serta mereka juga dilengkapi dengan kendaraan anti huru-hara seperti barakuda dan juga water cannon. Sementara itu dapat kami informasikan juga aparat kepolisian yang
hadir di sini juga itu merupakan gabungan dari TNI, Polri, juga anggota BRIMOB. Sementara itu dapat kami informasikan pula bahwa tiket yang telah terjual sejauh ini telah mencapai angka 50.000 dan pihak panitia juga telah mempersiapkan tiket tambahan sebanyak 10.000 yang akan dijual di 3 tempat, tepatnya di Plaza Utara, Plaza Timur, dan Plaza Tenggara dari Gelora Bung Karno. Dan sedikit mereview, kedua tim ini sebelumnya pernah bertemu sebanyak 2 kali di pagelaran Piala Sudirman kali ini. Yang pertama pertemuannya ada di babak penyisihan grup B yang dimenangkan oleh Mitra Kukar lewat drama adu penalti. Pertemuan kedua terjadi di 8 besar yang berlangsung di Solo dan kali itu dimenangkan oleh Semen Padang dengan skor tipis 2-1. Dan untuk sementara sekian yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan GBK Senayan. Zakia. Iya, baik. Terima kasih atas informasinya. Masih ada 10.000 tiket yang disiapkan oleh panitia bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan. Terima kasih Livia Ramadanti atas informasinya. Pemirsa, kita ke Sudirman, ribuan supporter telah memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Aparat gabungan TNI Polri disiagakan untuk menjaga jalannya pertandingan yang akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sejak pintu utama stadion dibuka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ribuan penonton mulai antre memasuki area stadion untuk menyaksikan laga final yang mempertemukan kesebelasan Mitra Kukar dengan Semen Padang. Ribu aparat gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjaga jalannya pertandingan yang dimulai pada pukul 19 malam nanti. Rencananya Presiden Joko Widodo akan menyaksikan laga pamungkas kompetisi Piala Jenderal Sudirman ini. Dan untuk mengetahui pemirsa, kepolisian kembali mengejar bandar narkoba. Kemarin puluhan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menggeledah kompleks perumahan Permata atau yang terkenal dengan sebutan Kampung Ambon di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas menahan 2 pria yang membawa senjata tajam. Dengan membawa senjata lengkap, anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat menyisir serta menggeledah sejumlah rumah yang dicurigai menyimpan narkoba. Polisi menginterogasi satu persatu pemilik rumah untuk mengetahui kegiatan penghuni rumah. Polisi berjaga dan mengepung hampir seluruh bagian dari kompleks Kampung Ambon. Mencegah bandar narkoba melarikan diri, dalam operasi kali ini 2 orang pria ditahan karena kedapatan membawa senjata tajam. Namun belum diketahui pasti apakah keduanya terlibat dalam kasus kepemilikan atau peredaran narkoba. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, kami langsung ajak Anda bergabung bersama rekan kami. Ada Rahka Susanto di sana. Rahka, pasca sweeping yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat kemarin, seperti apa aktivitas warga di sekitar kompleks Permata Cengkareng ini? Sekian dari pantauan kami pada Minggu siang sampai dengan sore hari ini, memang kondisi di sekitar Kampung Permata ini relatif lengang. Tidak ada penjagaan dari pihak kepolisian, meskipun juga sebenarnya kemarin ini sempat ada 350 personel kepolisian yang menyisir area di sekitar Kampung Permata, Cengkareng, atau yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan Kampung Ambon. Warga juga terlihat
melakukan aktivitas dengan normal dan tidak ada garis polisi ataupun juga mobil polisi yang berjaga-jaga di sekitar dari Kampung Permata ini. Dari pantauan kami sebenarnya kemarin polisi sempat mengamankan 2 orang dengan inisial F dan A yang langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat, di mana dalam razia ataupun sweeping yang dilakukan kemarin ini polisi berhasil mengamankan 2 gram sabu. Meskipun demikian sebenarnya pihak dari kepolisian sempat menyatakan bahwa ada kemungkinan besar sweeping yang terjadi di Kampung Ambon ini sempat bocor sehingga memang tidak banyak warga ataupun juga pengedar narkoba yang dapat dirazia. Hal ini juga terkait dengan bagaimana maraknya polisi yang dalam beberapa hari lalu men-sweeping sejumlah daerah seperti Taratinggi dan Berlan, sehingga para pengedar narkoba ini sudah mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Dan berikut adalah pernyataan Kanit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan bocornya razia yang berlangsung kemarin. Siran kemarin penggeledahan di wilayah Kampung Ambon dan sekitarnya itu kita laksanakan pukul 16.00, selesai pukul 17.30. Dengan hasil tersangka yang kita amankan atau diduga penyalahguna narkoba yang kita amankan itu ada 2 orang, semuanya laki-laki. Barang bukti yang kami temukan itu ada senjata tajam sejenis samurai dan beberapa alat hisap sabu bong, dan ada beberapa sedikit sisa sabu yang terpakai. Zakia, berbicara mengenai Kampung Permata atau Kampung Ambon, sebenarnya kampung ini memang terkenal sejak tahun 1973 sebagai tempat yang rawan sekali terjadi transaksi narkoba ataupun juga penyalahgunaan narkoba. Tercatat dari tahun 1973, kampung ini memang pertama kali narkoba yang beredar di kampung ini adalah ganja, untuk kemudian terus berkembang dan berkembang hingga berbagai macam jenis narkoba ini ada di kawasan Kampung Ambon. Letaknya yang dekat sekali dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini membuat kawasan ini menjadi surga bagi para pecandu narkoba. Meskipun sebenarnya dari catatan kami dari tahun 2012 dan 2013 saja, polisi terus-menerus melakukan operasi untuk menangkap sejumlah bandar narkoba. Di tahun 2009, di kawasan Kampung Ambon ini banyak sekali lapak-lapak narkoba yang menjajakan berbagai macam jenis narkoba bagi warga ataupun para pemadat yang ingin menggunakan narkoba. Dan pada tahun lalu, pada tahun 2015 di awal tahun, pihak dari kepolisian maupun juga Pemprov DKI melaksanakan semacam program untuk dapat merehabilitasi maupun juga merevitalisasi Kampung Ambon dan mengubah namanya menjadi Kampung Permata, dan juga mendeklarasikan bahwa kampung ini sudah bebas dari narkoba. Namun nyatanya kemarin ini masih ditemukan adanya peredaran narkoba di wilayah Kampung Permata ataupun Kampung Ambon. Dan sebenarnya dari data yang kami dapatkan, lebih dari 300 warga ini sudah pernah mencoba masuk ataupun merasakan terali besi dari pihak kepolisian dikarenakan peredaran narkoba di wilayah ini. Bukan hanya di Kampung Ambon saja, Zakia, sebenarnya peredaran narkoba di wilayah Jakarta kita dapat sebutkan ini terjadi di beberapa tempat. Saya dapat menyebutkan misalnya di Jakarta Pusat, ini ada 4 wilayah yang diduga menjadi sarang ataupun rawat sekali dari peredaran narkoba. Ada di wilayah Tanah Tinggi, Kampung Bali, Kampung Bonang, dan juga Duri Pulau. Beralih dari Jakarta Pusat, di wilayah Jakarta Barat, ini ada Kampung Ambon ataupun Kampung Permata. Dan bukan hanya wilayah ini saja, ada 2 wilayah lainnya yang diindikasikan rawan peredaran narkoba, yaitu adalah Kampung Boncos dan juga daerah Mangga Besar yang juga terkenal sebagai red area di wilayah Jakarta. Di wilayah Jakarta Utara ini ada Cilincing dan juga Warakas, sementara di daerah Jakarta Timur ini ada Cawang, Duren Sawit dan juga Matraman, sementara di wilayah Jakarta Selatan ini ada 3 titik, yaitu di Pasar Minggu, Pasar Manggis, dan juga Tambak. Sampai dengan saat ini wilayah-wilayah ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kepolisian maupun juga Badan Narkotika Nasional untuk dapat memberantas narkoba, dikarenakan negara sendiri dalam beberapa tahun terakhir sangat tegas sekali menindak pelaku penyalahgunaan narkoba, bahkan ada hukuman mati bagi mereka yang menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia. Demikian, Zakia, kembali ke studio. Iya, baik. Terima kasih Raka Susanto atas informasinya.
Pemirsa, keberadaan daerah rawan narkoba meresahkan warga ibu kota. Masyarakat berharap para bandar narkoba yang bermarkas di sejumlah wilayah di ibu kota ini dapat diberantas hingga tuntas karena dianggap sebagai ancaman masa depan bangsa. Hanguskan, cuma masih dipelihara dari sudah ada 20-an tahun lah itu. Baru bisa ditindak sekarang. Padahal sudah lama. Oh iya, rasa itu bahaya buat generasi yang akan datang. Dengan adanya kampung Berlan yang seperti itu untuk buat anak-anak muda kayaknya bikin resah sekali karena istilahnya merusak citra bangsa juga. Ini apa kita mesti ya warga aja mesti ikut kalau kiranya ada apa-apa kan dikasih tahu ini apa ke kelurahan apa kemana gitu biar bisa langsung diberantas. Iya mesti waspada. Makanya saya sih dengan adanya kemarin penggerebekan itu ya cukup senang juga ya. Mudah-mudahan ya lebih diberantas lagi lah sampai ke akar-akarnya.